Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Mudah-mudahan kalian semuanya menjadi anak-anak yang jujur, karena kejujuran itu akan membawa keberhasilan di masa depan kalian, kesuksesan di masa depan kalian, karena kejujuran merupakan cermin kepribadian. Mari sama-sama kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezekinya yang banyak, yang halal, yang berkah, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga hidup kita akan membawa keberkahan, kebahagiaan, dan keselamatan, baik dunia maupun akhirat. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, untuk melanjutkan materi adalah mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian, yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Yang pertama di situ akan ada makna jujur, ada dalil tentang jujur, ada hikmah perilaku jujur. Nah, diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia. Jujur dalam niat, jujur dalam lisan, dan jujur dalam perbuatan. Ya, antara tiga ini, antara niat, lisan, dan perbuatan harus sesuai. Ya, tidak di dalam mulutnya begini, dalam hatinya tidak sama. Nah, jadi harus seiring sejalan. A. Memahami makna kejujuran. Pengertian kejujuran. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asyidqu atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta, atau dalam bahasa Arab disebut al-kadzib. Pas kalau ada yang nyebut al-kadzib, jangan mau, karena itu adalah pendusta. Kalau asyidqu harus mau, karena itu benar, ya. Berkata benar artinya jujur kalian itu. Nah, secara istilah jujur atau asyidqu bermakna satu, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, antara yang diucapkan dan yang dilakukan sesuai. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang terakhir, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Yang kedua, pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar atau sidik sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua atau B, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini. Menepati janji termasuk jujur jenis ini. C. Jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan dohirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Anak-anakku sekalian,
Kejujuran akan mengantarkan seseorang mendapatkan cinta kasih dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kebohongan adalah kejahatan tiada tara yang merupakan faktor terkuat yang mendorong seseorang berbuat kemungkaran dan menjerumuskannya ke jurang neraka. Kejujuran sebagai sumber keberhasilan, kebahagiaan, serta ketentraman harus dimiliki oleh setiap muslim. Bahkan seorang muslim wajib pula menanamkan nilai kejujuran tersebut kepada anak-anaknya sejak dini hingga pada akhirnya mereka menjadi generasi yang meraih sukses dalam mengarungi kehidupan. Adapun kebohongan adalah muara dari segala keburukan dan sumber dari segala kecaman. Akibat yang ditimbulkannya adalah kejelekan dan hasil akhirnya adalah kekejian. Akibat yang ditimbulkan oleh kebohongan adalah namimah atau mengadu domba. Sedangkan namimah dapat melahirkan kebencian. Demikian pula kebencian adalah awal dari permusuhan. Dalam permusuhan tidak ada keamanan dan kedamaian. B. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlaku jujur. 1. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Anak-anakku sekalian, perhatikan yang ada di rumah, tolong dibuka Al-Qurannya atau buku paketnya, karena membaca Al-Quran itu harus diikuti dengan ilmu tajwidnya. Tidak asal baca, panjang pendeknya harus tepat. Ibu kasih contoh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Nah, jadi begitu ya cara pembacanya, pelan-pelan tapi panjang pendeknya harus kena.
Ibu terjemahkan ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. I'adilu, berlaku adilah. Huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku sekalian, ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka dapat sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Demikianlah pertemuan kali ini tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Kejujuran akan menciptakan ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kenikmatan lahir batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya buat kita semuanya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.